Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Siti Masito dengan nomor NIM 18620700030. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat proyek UTS tentang mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu yaitu Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya akan menerangkan tentang teori belajar yang diterapkan di sekolah di mana saya mengajar, yaitu tentang teori behavioristik. Teori belajar. Teori belajar sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Ada 4 jenis teori belajar, meliputi 1. Teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Pada bahan tulisan ini akan dibahas mengenai teori belajar behavioristik yang diterapkan di sekolah saya di mana saya mengajar. Teori belajar behavioristik. Pada teori belajar behavioristik, seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran, kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajarinya. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadi perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik atau teori belajar behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Dalam teori belajar behavioristik, semua tingkah laku manusia dapat dilihat dan ditelusuri dari bentuk refleks. Secara psikologi, teori belajar behavioristik dikenal sebagai sebuah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, para penganut teori behavioristik berpendapat bahwa hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, terlihat dengan jelas teori ini bersifat mekanis. Salah satu contohnya adalah jika melakukan kesalahan maka harus meminta maaf. Kelebihan teori behavioristik. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh teori behavioristik adalah: yang pertama, siswa-siswa selalu dibiasakan untuk latihan dan praktek. Mereka dilatih untuk memiliki unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, siswa didorong untuk lebih berpikir linier dan konvergen. Yang ketiga, siswa dapat dengan mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Siswa sangat dibatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasinya. Yang kedua, teori behavioristik bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Siswa bersifat pasif dan hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, pembelajaran menjadi kurang menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, siswa kadang mendapat hukuman verbal atau fisik. Hal ini tentu dapat berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Salah satu contohnya adalah memberi hukuman peserta didik yang melanggar aturan. Yang kelima, tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain: 1. Guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya.
Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Pembahasan saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.